kita masih membahas tentang kualitas penglihatan pasca operasi katarak. Nah, dokter, untuk proses penanganan dari pasien sendiri yang sudah terkena katarak ini ada tahap-tahapnya nggak sih, dok? Iya. Jadi, atau sesuai stadiumnya nih, dok? Atau katarak juga ada stadiumnya nih, dok? Jadi prinsip dari penanganan katarak ini sebetulnya adalah mengangkat lensa yang keruh tadi. Karena dia kalau sudah keruh dia tidak bisa dijernihkan lagi. Tidak bisa dijernihkan lagi. Maka yang harus dilakukan adalah mengangkat lensa yang keruh tadi. Berarti memang harus dengan operasi ya, dokter? Ya. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan operasi. Ya. Nah, ini yang menjadi polemik yang banyak bahwa operasi ini satu jenis operasinya banyak macamnya, kemudian juga faktor penanaman faktor lensanya sendiri juga banyak, gitu ya. Kemudian tekniknya juga banyak, alatnya juga bisa bermacam-macam. Itu yang kita harus cermat untuk memilih. Oke. Berarti tergantung dari apa, dok? Ketebalan apa tadi, selaputnya atau bagaimana nih, dok? Jadi begini, kalau zaman dulu ya, pada saat teknologi untuk operasi katarak itu masih belum berkembang, maka kita membutuhkan fase katarak yang sudah betul-betul matang untuk bisa dioperasi. Oke. Jadi orang menjadi tidak bisa melihat dulu baru bisa dioperasi. Oh ya. Itu zaman dulu. Karena padahal proses untuk pematangan itu lama ya, dok? Itu bisa bertahun-tahun. Bisa dibayangkan bagaimana kesulitan orang zaman dulu. Iya. Tetapi pada era yang teknologi operasi mata sudah berkembang, maka kendala itu bisa diatasi dengan teknik operasi dan peralatan yang baru. Ya, misalnya saja sekarang ini yang sedang tren dan berkembang adalah teknik vakuemulsifikasi. Orang awam bilangnya laser. Oh, laser. Ya, tapi sebetulnya itu bukan laser, tetapi suatu jadi katarak di dalam mata itu dihancurkan, kemudian disedot. Dihancurkannya itu dengan mengeluarkan sinar ultrasound begitu. Ya, frekuensi tinggi, kemudian dia mulai hancur melalui lubang ya sekitar 2 mili sampai 3 mili. Jadi lubangnya hanya sekecil itu, 2 sampai 3 mili begitu. Ada alatnya untuk mengeluarkan, nyedot semuanya sampai bersih. Ya, kemudian setelah itu barulah dipasang dengan lensa tanam. Jadi ini lensa buatan yang ditanam untuk mengembalikan fungsi penglihatan. Gitu. Nah, dari 2 faktor ini, jadi teknik operasinya dan lensa yang ditanam ini ada berbagai macam variasi, ada berbagai macam. Jadi misalnya saja operasi, selain operasi vakuemulsifikasi tadi, ada operasi manual, ada operasi yang menggunakan jahitan misalnya. Itu ya tentu variasi itu dari teknik itu akan menghasilkan satu tingkat kenyamanannya pasti berbeda, tingkat keamanannya pasti berbeda, ya. Kemudian lama penyembuhannya juga pasti berbeda. Kemudian perlakuan misalnya aja, kalau yang operasi sekarang itu kan istilahnya operasi sekarang 5-10 menit selesai, kemudian tanpa ditutup bisa pulang. Paling-paling pakai kacamata pelindung saja. Itu yang paling ini ya, dokter ya. Sekarang. Nah. Oke, nah dok, ini yang pertanyaan sering kali ditanyakan nih, dok. Kalau setelah operasi nih, dok, kira-kira nih apa bisa, dok, terkena katarak lagi? Tadi kan operasinya itu adalah mengangkat lensa yang keruh. Artinya lensa yang asli sudah tidak ada lagi. Artinya yang disebut katarak itu adalah lensa yang keruh.
artinya katarak berulang itu tidak mungkin. Oh, berarti Dia lensa tidak yang bisa ditanamkan di operasi tadi kan waktu operasi kan diganti lensa yang Ya, baru. Berarti betul. itu tidak akan keruh ya dokter? Masih mungkin, tapi yang paling penting adalah bahwa dia tidak akan tumbuh lensa baru yang artinya kan Ya. tidak ada kekeruhan lagi di lensa yang ditinggal tadi. Ya. Nah, mungkin ada penurunan penglihatan setelah operasi katarak, tetapi itu bukan pertumbuhan dari kataraknya, karena dia tidak bisa tumbuh. Gitu. Penurunan penglihatan pasti terjadi dok setelah operasi? Bukan pasti, mungkin. Oh mungkin. Mungkin ya, karena faktornya kan macam-macam. Iya. Bisa dari saraf matanya, dari korneanya, kemudian dari selaput yang ada di belakangnya lensa itu bisa terjadi macam-macam. Apakah ada tahap-tahapan juga nih dok dalam ketika proses setelah operasi itu pasien itu harus apa, tetap menjaga dan sebagainya? Ada hal-hal yang harus dilakukan juga nggak dari pihak si pasien? Itu tergantung juga dari operasi macam apa yang kita pilih. Nah, misalnya ya. Ya, dokter kasih Misalnya contoh kalau operasi dengan jahitan, misalnya dengan manual ya, dengan jahitan, maka mungkin membutuhkan istirahat itu antara 2 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Dengan pantangan yang cukup banyak ya. Misalnya kena airnya itu mungkin butuh 2 minggu ke atas. Kemudian tidak boleh nunduk, sujud, ruku, itu mungkin bisa sampai 1 bulan. Wah, gitu ya. cukup lama ya. Tetapi ketika kita memilih dengan vakuemulsifikasi tadi, paling-paling kita tidak kena air itu antara 5 hari sampai 1 minggu sudah bisa. boleh. Sujud ruku pun juga sudah boleh, nunduk juga sudah boleh gitu. Jadi tergantung dari teknik yang diambil. Oke, tergantung dari ada berapa teknik tadi dokter? Banyak sebetulnya. Banyak ya? Tapi yang umum itu adalah teknik yang dengan jahitan, kemudian teknik manual tanpa jahitan, kemudian baru dengan vakuemulsifikasi. Laser tadi itu ya. Laser itu tadi. Berarti pada umumnya banyak, tapi yang sering dipilih itu yang 3 tadi ya dokter? Ya, kelompok besarnya kira-kira 3. Kelompok besarnya itu tadi ya. Nah, dokter, ini kan sekarang pandemi nih dok. Di era COVID-19 ini kira-kira masih aman nggak sih dokter kalau periksa mata atau apalagi operasi mata katarak ini? Ya, jadi pada masa pandemi ini memang kita harus lebih hati-hati daripada yang biasanya. Kita melakukan pemeriksaan pun harus melalui screening ya. Screeningnya ada di sebelum pemeriksaan itu sudah screening semua. Maka ketika operasi pun kita juga melakukan screening. Jadi misalnya saja kita harus rapid test dan sebagainya. Dan kita semua pada saat melakukan pemeriksaan menggunakan APD yang cukup lengkap gitu. Kalau di rawat jalan itu APD tingkat 1, kalau operasi kita APD tingkat 3, itu kita lakukan. Jadi menurut saya dalam hal ini apa yang sudah kami lakukan di tempat kami, insya Allah aman. Oke. Ya. Tetap dengan protokol kesehatan ya, dokter ya. Tentu semua dengan protokol kesehatan. Termasuk ketika operasi juga tadi ya. Perlengkapannya juga lebih intens ya dokter ya. Dokter, kita mau bahas tentang lensa nih. Tadi sempat disebutkan tentang lensa tanamnya ya dokter ya. Ada tipenya nggak sih dok? Atau ada pilihannya? Sama seperti cara operasinya tadi. Betul. Jadi sekarang ini yang kita sebut sebagai di dalam judul sebagai kualitas penglihatan pasca operasi katarak itu salah satunya ditentukan oleh kualitas lensa dan macam lensanya. Oke. Jadi kalau lensa itu ibarat kacamata. Lensanya itu ya berarti ya lensa kacanya itu. Itu macam-macam. Jadi misalnya ada lensa biasa ya, lensa polos aja. Kemudian lensa yang dengan zat kromofor misalnya ya. Jadi ada lensa yang dilapisi oleh molekul atau lapisan yang menahan sinar dengan panjang gelombang tertentu.
Artinya ultraviolet tidak bisa masuk, inframerah tidak bisa masuk, gitu ya. Hanya sinar-sinar yang aman saja yang bisa masuk. Yang kalau di penglihatan kita itu akan dirasakan sebagai penglihatan kita itu lebih teduh. Sama dengan kalau kita mungkin pakai kacamata, kemudian ada pelapisnya, itu kan ada yang lebih teduh dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang nomor 2. Kemudian ada lagi yang nomor 3 itu lensanya itu namanya aspheric, itu lensa yang dia pada semua titik itu fokus. Lensa itu titik fokusnya pasti ada di tengah. Ya pasti. Sehingga penglihatan yang mengenai bagian tepi dari lensa tadi itu akan menurun kualitas fokusnya. Nah, ada tipe lensa yang menyebabkan yang dirancang agar dia fokus pada semua titik. Itu namanya lensa aspheric. Itu ada lagi gitu ya. Itu pasti meningkatkan kenyamanan dalam penglihatan gitu. Terutama juga penglihatan ketika melihat cahaya lampu mobil misalnya, itu pasti akan berbeda sifatnya di penglihatan. Terakhir ada lagi juga lensa yang dia mempunyai fungsi untuk 2 atau 3 penglihatan jarak. Jadi ada yang untuk penglihatan jauh, ada yang untuk penglihatan sedang, ada yang untuk penglihatan dekat. Jadi lensa bifokal atau trifokal. Jadi fokusnya itu ada pada 3 titik. Kita ingat kalau ada orang tua pakai kacamata dengan 2 kaca, atas dan bawah itu karena apa? Karena dia jarak fokusnya berbeda. Nah, jadi ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Nah, ini juga begitu. Jadi fungsi kacamata yang jarak jauh dan jarak dekat tadi dimasukkan ke dalam lensa tadi yang ditanam sehingga diharapkan ketika selesai operasi dia sudah tidak perlu memakai kacamata dekat, tidak perlu memakai kacamata jauh. Dia memungkinkan untuk membaca dekat dan untuk melihat jauh. Oke. Berarti tadi penanganannya ya banyak ya, pilihannya banyak, termasuk lensa tanamnya juga banyak variasinya ya dokter. Misalnya lagi ada lensa namanya lensa torik. Lensa torik itu untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi orang-orang dengan silinder yang tinggi. Itu bisa. Jadi kalau sekarang ini kan untuk mengatasi silinder atau astigmatisme ya, itu dengan kacamata silinder gitu ya. Nah, itu juga dimungkinkan bahwa lensa kacamata tadi, fungsi kacamata yang silinder tadi dimasukkan ke dalam lensa tanam itu dengan lensa torik namanya. Gitu. Baik Dokter Eri, nanti kita akan balik lagi ya dokter ya. Ini semakin menarik ini untuk pembicaraan kita.